Kalau besok ada maling ayam, maling sendal, maling jemuran, jangan disiksa, jangan dianiaya. Saudara, jangan dihakimi haram. Nggak boleh kata aniaya mereka. Tangkap, serahkan ke polisi, saudara. Selesai. Tapi kalau ada koruptor 271 triliun seperti ini, kejar saudara kemanapun dia lari, gantung di jalanan lewat pengadilan rakyat. Setuju tidak? Takbir. Jangan maling ayam yang lu gebukin. Nah, kita minta Bapak Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu, Pak, kejar saja di antar kita. Betul? Betul? Takbir. Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Nah, jadi saya nggak mengatakan rakyat haram bayar pajak, enggak. Saya katakan pemerintah haram pungut pajak dari rakyat kecil, haram pungut pajak dari rakyat yang miskin, haram pungut pajak selama apa? Selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama rampok-rampok negara dilindungi. Betul? Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Mau ini dijadikan keputusan musyawarah kita? Betul? Rekam lagi. Biar semua ngelihat, kita kirim nanti saudara. Lewat medsos di mana-mana. Bahwa masyarakat di mana-mana tempat setuju saudara bahwa pemerintah haram pungut pajak dari rakyat selama korupsi tidak dibasmi, koruptor tidak ditangkapi. Betul? Betul? Selama ada pemborosan di mana-mana, selama laporan keuangan tidak jelas. Betul? Takbir. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita ambil satu video ya, yaitu mengenai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, dan kita coba lihat ya secara objektif apa yang sudah dilakukan atau dicapai ya. Jadi jangan hanya sekedar main persepsi, tapi apa yang akan dilakukan atau apa yang kita harapkan ya. Karena pemerintahan yang baru 100 hari rasanya terlalu dini untuk menilainya. Yang jelas dari awal ketika merekrut para menteri cukup mengecewakan, tetapi apakah kemudian kondisi sosial ekonomi politik makin buruk? Fortunately, untungnya Prabowo adalah selain dia punya aliansi Jokowi untuk memenangkan pemilu, tapi Jokowi pula yang kemudian menjadi the common enemy sehingga Prabowo banyak terselamatkan. Nah ini yang menarik ya. Jadi orang tidak melihat Prabowo menjadi sebuah hal yang buruk karena masih ada Jokowi sebagai bandingan dan pusat dari kemarahan selama ini ya. Tapi coba kita lihat ya satu perspektif dari HRS ya. Jadi HRS mengucapkan 10 amanat ya pemerintahan Presiden Prabowo. Coba kita lihat apakah sudah dilakukan, akan dilakukan atau tidak akan pernah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo yang berusia 100 hari yang jatuh pada tanggal 27 Januari 2025 sesungguhnya. Jadi kalau saya hitung sejak dilantik tanggal 20 Oktober maka jatuh temponya 100 hari itu tanggal 27. Tapi tentu 27 pukul sebelum 28. Begitulah kira-kira ya kalau kita mau lihat. Atau kalau kita mau fair pukul 10 keesokan harinya. Tanggal 28 ya kira-kira 27-28 lah ya untuk mengatakan 100 hari ya hari ini dan kemarin dan hari ini ya exactly-nya barangkali jatuh temponya pukul ketika dia dilantik sekitar pukul 10 tanggal 28 tetapi kalau menghitung harinya 27. Jadi saudara sekalian ini 10 amanat IBHRS ya 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Coba kita lihat ya. Apakah harapan tinggal harapan?
100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. 1. Sikat habis semua pemahaman dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa dan norma-norma kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini sangat unmeasurable ya, apalagi mengukurnya 100 tahun, 100 hari ya. Sorry, bukan 100 tahun tapi 100 hari mengukur sikat habis seperti ini ya. Presiden Prabowo harus bebas dari bayang-bayang Jokowi. Nah, 2 ini harapan masyarakat, tetapi sampai hari ini kelihatannya masih jauh panggang dari api. Belum ada tanda-tanda Prabowo terbebas dari bayang-bayang Jokowi. Itu yang harus kita catat ya. Ya 1-2 perlawanan ada, tetapi kan he is the president ya. Tentu kita berharap lebih dari itu. Masa presiden kalah sama Jokowi yang sudah tidak lagi berkuasa ya. Jadi tidak boleh lagi main kecil-kecilan ya, harus jelas dan tegas ya. I'm the president. I'm Prabowo ya. I control the country ya for 5 years ya. Harusnya kan begitu. 3, bersihkan kabinet merah putih dari kroni-kroni Jokowi. I don't know exactly apakah akan dilakukan dalam 100 hari ini. Saya pesimistis. Kenapa pesimistisnya? Karena tidak ada gejolak yang berarti sesungguhnya. Ya ada memang 1, 2, 3, 4, 5 kementerian yang dinilai buruk, bahkan raportnya negatif ya. Seperti Menteri Natalius Pigai, Menteri Yandri Susanto, Menteri Bahlil Lahadalia ya. Dan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya, tetapi sebagian juga tidak. Ya, jadi mix up jadinya. Karena itu alasan untuk membersihkan kabinet dari kroni-kroni Jokowi menjadi a big question. Karena beberapa orang yang dekat dengan pemerintahan Presiden Jokowi dipersepsi bagus prestasinya. Cuma sobat era sekalian, saya tetap mempertanyakan lembaga atau polling atau survei yang bicara mengenai persepsi, karena persepsi itu relatif sekali ya. Oke. Jadi 3 ini saya tidak yakin dilakukan oleh Presiden Prabowo ya. 4, tangkap dan adili Jokowi terkait KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah ini yang kita tunggu. Apakah ada keberanian Prabowo untuk mengadili Presiden Jokowi? Yang diinginkan oleh Abraham Samad, ada tradisi bahwa mantan presiden itu harus bisa diadili. Tidak mesti bersalah, tapi paling tidak dia bisa diproses ya. Kelihatannya juga tidak ada gerakan yang luar biasa ya dari pemerintahan Prabowo, hanya mengandalkan sesuatu yang muncul dari masyarakat ya. Tapi Prabowo sendiri tidak mau mengambil risiko kelihatannya. Kemudian tangkap dan hukum mati semua koruptor, kakap dan sita semua aset para koruptor. Ini yang tidak terjadi. Harvey Muiz malah dihukum ringan dengan tingkat korupsi sampai 300 triliun. Hanya dihukum 6,5 tahun. Kelihatan betul ya. Jadi tidak ada efek jera kalau kita lihat kasus Harvey Muiz. Nah cuma masalahnya adalah itu mewakili persepsi orang-orang elit. Kadang-kadang masyarakat banyak tidak begitu. Masyarakat banyak tuh lebih terpengaruh dengan kenaikan PPN dan lain sebagainya. Jadi ini juga jauh panggang dari api. 6, stop semua PSN, proyek strategis nasional yang sengsarakan rakyat. Belum. Tuntutan berat. Lagi-lagi ini adalah persepsi elit ya. Kemudian 7, batalkan semua pajak buta yang tidak bedakan miskin dan kaya. Nah, ini juga belum jelas ya. Kemudian 8, tuntaskan tragedi KM50, seret semua yang terlibat ke pengadilan HAM. Ini dilawan saja tidak, disinggung saja tidak, pernah menyinggung soal ini saja tidak. Kemudian 9, proses hukum Fufu Fafa dan semua buzzer RP yang telah sebar hoax dan keonaran nasional. Apalagi ini ya. Kelihatannya belum ada apa-apa gerakan ya.
Kemudian utamakan meritokrasi dan profesionalisme dalam penetapan pejabat di semua tingkatan instansi negara. Kelihatan tidak ya ketika kemudian Prabowo merekrut para menteri. Jadi kalau kita lihat 10 amanat HRS ini ya tidak ada yang dilakukan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo ya. Jadi kalau misalnya mau dianggap Prabowo kemudian berhasil, maka jangan pakai 10 parameternya HRS ini, tapi pakailah parameter orang-orang kebanyakan yang kadang-kadang juga tidak terlalu paham apa yang terjadi di negara ini ya, karena mereka sangat terpengaruh betul dengan politik-politik populis, misalnya pemberian bansos ya, kemudian kenaikan PPN yang dibatalkan dan lain sebagainya, atau sedikit drama dalam hal penegakan hukum dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang substantif seperti ini jangan harap. Jadi persoalannya adalah ada jarak ya antara persepsi elit yang biasanya kritis dan jauh lebih terukur ketimbang persepsi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik atau psikologi yang ada. Jadi masalah substantifnya tidak masalah substantifnya tidak masalah substantifnya itu tidak dipersoalkan ya. Justru yang dipersoalkan adalah hal-hal yang tidak substantif. Jadi kalau kita bicara tentang pemberantasan hukum ya, masalah substantifnya adalah apakah ada yang namanya political will dari pemerintahan Prabowo untuk memberantas korupsi ini atau tidak. Atau hanya omon-omon saja. Jadi begitu Sobat Era sekalian ya, yang harus kita lihat dan kita pahami ya. Jadi kita tidak tahu ya, orang juga kelihatannya menganggap lama-lama imun dengan Prabowo. Artinya Prabowo mau baik, mau kerja, mau kagak, it's up to him lama-lama. Jadi persepsi publik awalnya positif, lama-lama bukan negatif tapi cuek aja. Toh akhirnya orang berpikir siapa aja presidennya nasib nggak akan berubah juga. Nah ini yang paling bahaya ya. Sementara orang-orang pemerintahan apalagi juru bicara hanya senang memainkan persepsi publik. Yang baik diambil, yang tidak baik disimpan jauh-jauh. Itu yang jadi persoalan. Begitu ya Sobat Era sekalian. Nanti kita lihat soal Gibran Rakabuming yang kemudian akhirnya membentuk Gibranku dan lain sebagainya, yang menurut saya juga aneh dan tidak mengerti etika bernegara. Kok bisa ya? Begitu cara pandangnya. Coba kita lihat ya dan kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal itu ya. Tuh lagi-lagi ya, Forum Penyelamat Banten akan laporkan Khalid Miqdar ke Bareskrim Mabes Polri. Ada aja. Di tengah perjuangan rakyat ada sekelompok masyarakat yang rupanya ampun ya. Oke, coba kita lihat ya. Kadang-kadang malasnya begitu ya. Ada kelompok masyarakat yang senantiasa berjuang untuk orang-orang kaya ya, mau dibeli ya, sehingga kemudian masyarakat malah dihantam ya. Gitu. Jadi kita bacakan komentar Sobat Era sekalian terkait dengan hal ini ya. Oke, coba kita lihat ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu fapa, parentifikasi, skizofrenia, makzulin aja. Jadi gitu ya Sobat Era sekalian. Apa lagi nih, coba lihat ya. Oke. Kemudian
nggak jelas gimana, bisa baca nggak, bisa mikir logika, wah ternak wowo, maksudnya apa ini ya? Wowo wiwi sama aja ya. Kemudian ternak wowo, ternak wiwi pun bingung sekarang. Harus itu tahu apa Habib kok? Oke. HRS harusnya HRS itu tahu apa? Habib kok banyak bicara, HRS tidak lama ditangkap, banyak bicara apa maksudnya ini? Akankah oligarki tunduk ke ex jenderal? Ya itu nanti ke depan yang akan kita lihat ke depan ya. Bagaimana konstelasi politiknya. Nanti coba kita baca setelah ini ya. Rasanya itu saja saudara sekalian ya. Perbincangan kita karena saya mau memperbincangkan soal Gibran Rakabuming yang main ancang-ancang dan siap-siap itu ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.